Perkenalkan, nama saya Nomin Ceyun Sirangan, NIM 1831041147, kelas PJKRE 2018. Olahraga dan kebudayaan. Olahraga memiliki keterkaitannya dengan budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamaan dari budi (budi atau akal). Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin coral, yang mengolah atau mengerjakan. Dapat diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa sebagaimana juga budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang yang cenderung menganggapnya diwariskan secara generasi. Olahraga sendiri secara umum diartikan menjadi kegiatan yang bertujuan dalam menjaga kebugaran serta kesegaran tubuh, baik secara jasmani atau juga rohani. Menjadi budaya merupakan suatu bentuk hasil karya manusia di mana berasal dari hasil proses belajar manusia. Olahraga adalah aktivitas gerak manusia menurut teknik tertentu. Dalam pelaksanaannya terdapat unsur bermain, ada rasa senang dilakukan pada waktu luang, dan kepuasan tersendiri. Olahraga dapat dimasukkan dalam dua pranata, yaitu pranata estetik dan rekreasi, dan pranata somatik yang berkenaan dengan hidup sehat dengan mengurus dan mempertahankan kebugaran jasmaninya. Keseimbangan kondisi fisik dan psikologis tersebut dapat dicapai dengan usaha manusia melalui aktivitas olahraga dan rekreasi yang bertujuan mengurangi tegangan pada pikiran, refreshing atau relaksasi. Manusia sendiri adalah makhluk hidup yang aktivitasnya sangat tinggi. Rutinitas yang sangat tinggi tersebut harus ditunjang dengan kondisi psikologis dan fisik tubuh yang seimbang. Fungsi tersebut sekarang menjadi semakin berkembang, tidak lagi bermanfaat secara individual, namun juga mempunyai fungsi komunal ketika masyarakat. Olahraga juga dapat berfungsi sebagai penendang jati diri bangsa. Begitupun dalam masyarakat Nusantara kuno, aktivitas olahraga adalah yang dianggap hubungan dengan upaya pemujaan dewa. Mendaki gunung dianggap sebagai bentuk dedikasi kepada nenek moyang yang bersemayam di kawasan puncak, apalagi jika dibarengi dengan ritual pemujaan di puncak gunung. Berdasarkan data yang tersedia, maka dapat dibincangkan beberapa fungsi olahraga di musim silam di Nusantara ketika olahraga masih berkembang dalam masyarakat tradisional. 1. Olahraga sebagai ritual untuk pemujaan kekuatan Adikwadrati atau nenek moyang atau dewa. 2. Olahraga sebagai penanda status sosial seorang atau golongan. 3. Olahraga sebagai hiburan dan rekreasi. 4. Olahraga sebagai upaya untuk menambah nafkah. Olahraga adalah bagian dari kebudayaan yang dikembangkan manusia. Dalam kebudayaan dikenal ada 8 pranata, yang masing-masing terdiri atas pranata domestik, ekonomi, religi, edukasi, ilmu pengetahuan, politik, estetik, dan rekreasi, serta pranata somatik. Ada beberapa macam pengaruh olahraga terhadap kebudayaan itu. 1. Permasalahan pembangunan sosial dan budaya yang menjadi perhatian utama antara lain adalah masih rendahnya derajat kesehatan, di mana 28,98% penduduk yang mengalami gangguan kesehatan dan 31,99% dari balita yang tidak pernah mendapat imunisasi, status gizi, dan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat. Masih rendahnya partisipasi aktif pemuda dalam membangun nasional, belum membudayanya olahraga, dan masih rendahnya presentasi olahraga. 2. Penggeseran gaya hidup pun mempengaruhi masyarakat dalam memandang olahraga. Berolahraga kini tidak selalu dikaitkan dengan kompetisi dan prestasi, tetapi juga karena tujuan lain, terutama sebagai gaya hidup. Itulah sebabnya klub-klub senam kebugaran, pengobatan, dan kemolekan tubuh marak di mana-mana dan lebih populer dibandingkan senam mimik dan cabang prestatif lainnya. Dikatakan oleh Arif Natakusuma bahwa untuk memahami dunia, salah satunya dimulai dengan mempelajari olahraga paling populer yang bisa diterima.
3. Pilihan jenis dan tujuan olahraga pun bergeser. Orientasi olahraga yang langsung atau tidak langsung bersifat ekonomi tumbuh semakin tajam. Orientasi ekonomi langsung terlihat pada perkawinan antara olahraga dengan ekonomi. Olahraga pun kini memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, bahkan dalam 2 dekade terakhir ekonomi olahraga tumbuh makin besar. Kontribusi olahraga sebagai pertumbuhan ekonomi tampak dalam pengembangan industri olahraga. Kesimpulan, umumnya orang yang membiasakan berolahraga akan memiliki kebugaran jasmani yang lebih baik daripada yang jarang atau tidak berolahraga. Olahraga sebagai cara menghasilkan keteguhan mental tidak dapat dibuktikan secara pro dan kontra. Berolahraga memang harus memerlukan keteguhan mental, namun seberapa jumlah para pelakunya dapat mengaktualisasikan keteguhan mental itu dalam kehidupan sehari-harinya masih dalam sebuah pertanyaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi hasil latihan mental sangat kuat dalam situasi yang sama, tetapi lemah dalam situasi yang berbeda. Terima kasih.